أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Syukur alhamdulillah, kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini kami akan membaca satu fasal ataupun satu bab dalam fiqh Syafi'iyah. Fiqh Syafi'iyah yaitu yang membatalkan salat. Kenapa tidak salat duluan? Maksudnya cara salat. Kalau tata cara salat orang biasanya itu sudah sudah mahir karena tiap hari dilakukan oleh salat. Tapi yang membatalkan salat ini orang kadang lupa. Orang lupa, makanya perlu kita ingatkan. Dan sebelum kami masuk ke materi pembahasan, kita harus satu paham dulu. Artinya gimana? Kadang sering kita dengar baik di media, baik di YouTube ataupun apa, ikut Rasulullah tapi mazhab Syafi'i. Pasti sering kita dengar seperti itu. Sering kita dengar. Ini munculnya dari orang-orang yang sebetulnya latar belakangnya tidak paham. Apakah Syafi'i tidak mengikut Rasulullah? Jelas Rasulullah mengikut. Jelas mazhab Syafi'i mengikut Rasulullah. Makanya kita ikut Rasulullah itu dengan pahamnya para ulama-ulama kita yang lebih paham. Karena nanti kalau membahas siapa yang berhak mengambil hukum dari Al-Quran dan Hadis, itu orang yang sudah mahir di 15 ilmu. Dia pakar di 15 ilmu. Ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, semua usul fiqh, dia paham semuanya. Jadi kadang ada orang yang dia cuma bisa baca Al-Quran, dia langsung ambil hukum dari Al-Quran dan Hadis. Makanya itu salah. Makanya kita memahami Al-Quran dan Hadis itu sesuai pemahaman ulama-ulama kita. Kita tetap mengikut Rasulullah SAW. Makanya kami sering ulang-ulang, kita itu tidak salah. Karena kalau ragu ini benar atau enggak sih, kok ini pendapatnya, udah lihat aja. Ulama-ulama Mesir, mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain sebagainya, itu mereka bilang apa? Saya mazhab Syafi'i. Itu kurang alim apa? Luar biasa. Orang di Yaman, ulama-ulama Yaman, kami mazhab Syafi'i. Apakah mereka tidak tahu mazhab-mazhab yang lain atau tidak ikut Rasulullah? Mereka tahu. Tapi mereka kenapa ikut mazhab? Lebih aman. Karena kita ketika mengikut ulama memahami hadis, kita akan lebih aman. Aman kita insyaallah. Dan kita itu ketika disampaikan dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab ini, kita akan lupa ini mazhab yang mana. Akhirnya kita ibadah itu ragu dan lupa karena enggak satu mazhab yang kita jalan. Dalam sejarahnya Ibnu Taimiyah pun yang pengikut mereka itu awalnya bermazhab Hambali. Makanya aneh ketika datang kalangan pengikutnya itu tidak bermazhab, sementara imam mereka sendiri dahulu bermazhab. Setelah menjadi mujtahid, alim, kita akui kealiman Ibnu Taimiyah, baru membuat fatwa-fatwa yang baru. Dan insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita yang membatalkan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala muallif Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asbahani rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi
wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Faslun, ini satu pasal, fi adadi mubtilatis salah, pada macam-macam atau bilangan yang membatalkan salat. Walladhi yubtilu salah 11 syai'an al-kalamul 'abd. Dan yang membatalkan salat itu ada 11 perkara. Yang pertama, al-kalam al-'abd, sengaja berbicara. Maksudnya gimana? Dia salat tiba-tiba ngomong itu membatalkan salat. Itu semua kita sudah tahu. Tapi yang sering terjadi itu ketika membaca ayat Al-Quran, misalnya seorang imam ataupun dia sendiri, ketika batuk, di saat dia batuk itu mengeluarkan 2 huruf, kan nggak sengaja, itu pun batal salat. Keluar 2 huruf ketika membaca, maksudnya membaca ayat atau membaca Al-Fatihah, keluar 2 huruf yang di luar daripada bacaan salat, itu membatalkan salat. Itu membatalkan salat. Misalnya misalnya O dan I, itu apakah itu kan 2 huruf dan itu membatalkan salat. Baik dia punya arti ataupun tidak punya arti, membatalkan salat. Nanti ada pembahasan 1 huruf membatalkan salat ketika 1 huruf itu bisa dipahami. Contohnya yang keluar ini bahasa Arabnya. Misalnya dia bilang pas baca Al-Fatihah atau pas lagi dia bilang qi, keluar kata-kata qi. Itu dalam bahasa Arab artinya wiqayah, penjagaan, jagalah, atau ra. Keluar cuma huruf ra, lihatlah artinya. 1 huruf itu keluar mempunyai arti, itu membatalkan salat. Membatalkan salat itu al-kalam, itu berkata-kata secara sengaja, pastinya dengan secara sengaja. Tapi yang 2 huruf tadi walaupun tidak sengaja, walau sahwan, walaupun dia lupa, itu tetap membatalkan salat. Kemudian wa yuntiqu 'amdan walau bi ikrahin, walaupun dia dipaksa misalnya ngomong, dia terpaksa, dipaksa orang misalnya, kalau kamu nggak ngomong dalam salatmu saya bunuh, dia ngomong, itu batal salatnya. Biharfaini, dengan 2 huruf. Min ghairi Qur'anin wa dzikrin aw du'a, selain Al-Qur'an dan zikir dan doa. Dan ketika dalam salat kita misalnya berdoa, imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu membaca surah At-Tin akhir ayatnya, bukankah Allah itu sebagus-bagus hakim, sebagus-bagus hakim? Kita sunnah menjawab walaupun di dalam salat, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini bentuk doa. Kalau doa di dalam salat berbentuk bahasa Arab, itu hukumnya boleh dengan yang doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW. Itu tidak. Tapi kalau ada orang, misalnya dia minta izin ke kamar mandi, kita lagi sholat, ada orang yang tak paham agama misalnya, saya minta izin ke kamar mandi. Terus dalam sholat dia menjawab, udkhuluha bisalamin amin, pakai bahasa Al-Quran, masuklah bisalam, dengan salam, amin dengan aman. Dia menjawab pertanyaan orang minta izin, dia bilang udkhuluha bisalamin amin. Udkhuluha bisalamin amin ini bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Ini Al-Quran, ayat Al-Quran. Dia balas minta izin orang itu dengan ayat ini. Kalau dia bermaksud untuk menjawab pertanyaan orang itu, batal salatnya. Terus gimana kalau imamnya salah karena kita ingatkan? Imamnya karena sudah lupa, terus kita ingatkan. Makanya sebelum mengingatkan itu, kita harus berniat zikir dulu. Karena ketika kita mengingatkan, seolah-olah kita sedang ngomong antara manusia dengan satu manusia yang lain, itu bisa membatalkan salat. Makanya dalam mazhab Syafi'i agak ketat memang. Kalau dia idza qasada al-qira'ah, karena ngomong di dalam salat itu membatalkan, dan ngomong dalam salat membatalkan salat.
ketika mau mengajari imam yang lupa ayatnya, dia harus berdiam dalam hati, dia zikir. Dia zikir, jangan semata-mata langsung disapu. Itu membatalkan salat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Kemudian wal amalul katsir al mutawali ka thalath khutuwat 'amdan kana dhalik aw sahwan, amma al amalul qalil fala tubtil as-salah bihi. Kemudian yang kedua itu gerak-gerak. Geraknya dia itu 3 kali berturut-turut. Ini dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi yang sering terjadi itu, yang membatalkan orang kan gini. Dia sholat, misalnya Allahu Akbar, dari sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, sami Allah, tangannya gini-gini 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, itu batal sholatnya. Ini sering terjadi. Sami Allahu liman hamidah, berapa kali? 1, 2, 3, 2 lagi, kanan sama tangan kiri. Itu batal salat dalam mazhab Syafi'i. Itu membatalkan salat. Disebutkan lagi di sini, yang penting gerakannya itu 3 kali berturut-turut. Berarti kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan salat. Yang tidak berturut-turut contoh seperti itu. Misalnya ada shaf yang kosong di depannya, orang yang misalnya berhadas, dia nggak langsung jalan gini, nggak langsung jalan, tapi satu-satu. Misalnya gini, 3 kali berturut-turut. Kalau bisa pisah, misalnya ini masih hitungan 1. Ketika kakinya sejajar, kaki kanan dengan kaki kiri, 1, ini hitungan 1, 2, 3. Itu baru, itu 3. 1, ini nggak dihitung 2, walaupun kakinya 2 yang maju, tapi sejajar. 1, 2, 3. Ini sejajar kan semua. Kecuali tidak sejajar, misalnya gini, ada sop depan di sop depan yang kosong, dia maju 1, 2, ini hitungan 1-1. Ketika kakinya tidak sejajar, ini hitungan 1-1. Itu hitungan 1-1. Makanya gini aja, 1, 2, 3, supaya tidak membatalkan salat. Kalau jalan sudah pasti membatalkan salat. Dia jalan karena al-amalul katsir itu apa namanya? Dia memperbuat sesuatu yang banyak di dalam salatnya, itu membatalkan salat. Kemudian tadi ada pembahasan yang terlewat. Kalau batuk, kalau dia batuk di dalam salat seperti berdehem, tanah bahasa Arabnya. Kalau dalam tanah berdehem, dia misalnya mengeluarkan huruf, itu membatalkan salat. Membatalkan salat. Makanya kadang ada orang waktu imamnya sudah kepanjangan membaca ayat, ada batuk-batuk buatan di belakang, kan? Seperti itu. Itu batal salat sebenarnya. Karena dia sengaja apa? Batuk untuk mengkode imam supaya di apa bacaannya, supaya diringankan ataupun dipendekkan. Seperti itu. Batuk semua. Itu membatalkan salat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian ada lagi kakhutwataini wa in ittasa'ata haitsu la wasbah. Kalau misalnya dia cuma 2 kali dia berjalan, 1, 2, itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau dia sudah dalam sholat, dia meloncat dari satu tempat ke tempat lain, itu langsung membatalkan sholat tanpa harus dihitung harus 3 kali. Enggak, karena meloncat itu gerakan besar, dia meloncat dari satu tempat, meloncat ke sana, itu langsung membatalkan sholat. Walaupun cuma 1 kali kan, nggak boleh meloncat. Itu membatalkan sholat. Kemudian kalau terputus-putus tadi, wal katsirul mutafarriqu bihaitsu yu'addu kullun munqati'an amma qablahu wa haddul baghi bi an yakuna bainahu qadru rak'atin dha'if.
Misalnya dia itu kalau terputus-putus tadi seperti ini. Satu, tapi dia diam. Dua, tiga, ini satu-satu dihitung. Kalau yang membatalkan itu 1, 2, 3 berturut-turut. Kalau ini 1 diam, 2, ini diam lagi, 3 diam, 4 sampai berapapun itu tidak membatalkan salat karena dia pisah-pisah. Dia berhenti itu tidak membatalkan salat. Kemudian wa in kanat biqadri khatwatin mughtabirah wa katahrik ra'sihi wa yadayhi walau ma'a. Yang membatalkan salat ini kadang qori-qori terjadi di dalam salat imam misalnya. Itu gerak-gerak kepalanya. Gimana contohnya? Gerak-gerak kepalanya 3 kali berturut-turut itu membatalkan salat. Misalnya Allahu Akbar, suara imamnya merdu, dia menikmati bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gerak. Itu membatalkan salat. Karena ini anggota besar. Jadi kadang menikmati Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Batal salatnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau anak-anak yang biasanya itu pakai sarung malah, misalnya dia lagi salat, misalnya lagi mau Allahu Akbar gini 3 kali berturut-turut batal salat. Makanya perlu diingatkan kalau ada anak-anak ataupun murid kita yang masih butuh, kita ingatkan supaya tidak terbiasa, supaya tidak terbiasa. Kemudian katahriki asbu'in aw asabi'in fi haqqin. Ustaz, misalnya ada yang gatal, misalnya di kepala, itu gimana garuknya? Misalnya ada gini, Allahu Akbar, salat nih, tiba-tiba kepalanya gatal gitu. Gimana garuknya? Itu kan 3 kali berturut-turut membatalkan salat. Terus gimana caranya? Ini tangannya diambil, misalnya di pipi yang gatal, misalnya di apa? Tangannya ditempelkan. Ini yang gerak, jari-jarinya gerak, ditempelkan, jari-jarinya gerak. Jangan kalau gini 1, 2, 3 itu batal salatnya kalau dia kan. Kadang dia digaruk sama-sama gini atau gini. Batal itu salatnya. Makanya itu caranya gitu. Di mana yang batal itu ditempelkan. Ini kalau untuk hajat karena menggaruk itu nggak apa-apa. Tapi kadang ada itu santri ataupun pelajar menggerakkan jari-jari itu cuma makruh, nggak membatalkan kok. Dia gerak terus gini. Itu makruh. Kadang sudah dia tahu tidak membatalkan salat, dia main-main gini. Udah kan nggak batal salatnya, main-main. Ini kan santri yang nakal itu sebenarnya, main-main. Udah dia tahu, dia main-main. Makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mulutnya gerak-gerak, tahu pelupuk matanya sampai segitu detailnya dibahas oleh Imam Syafi'i. Al-Jabdin, menggerakkan pelupuk mata, ini 1, 2, 3 gitu. Itu tidak membatalkan sholat, cuman makruh kalau dia main-main. Dia tuh enggak gini lagi diam, dia gerak-gerak gini, matanya digerak-gerak gini. Itu makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Kemudian al-zakari, mohon maaf, misalnya laki-laki dia kemaluannya, misalnya dia nggak pakai pengaman di dalam, tiba-tiba dia sholat, itu gerak-gerak 3 kali. Itu apakah batal? Itu tidak batal, tapi makruh. Ingat, tapi makruh, hukumnya makruh. Kemudian kalau lidah gimana misalnya? Kalau menggerakkan lidah misalnya, kalau lidahnya masih dia gerak-gerakkan di dalam, ini lagi tidak membaca ayat, tidak membaca yang lain semuanya, tidak membaca. Ini lagi diam, tapi dia gerak-gerakkan.
di dalam, itu hukumnya makruh juga. Makruh. Tapi kalau sampai dikeluarkan gini-gini, keluar lidahnya, digerakkan 3 kali, itu batal salatnya. Batal salatnya. Hanya harus betul-betul hati-hati kita dalam salat. Harus betul-betul hati-hati. Kemudian di dalam kitab Al-Fathul Qarib ini juga disebutkan yang batalkan salat itu berhadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Tiba-tiba dia berhadas dalam salat, itu membatalkan salatnya. Ini saya ada pernah dengar kalau menahan hadas di dalam salat itu hukumnya makruh. Itu gimana? Dia berhadas, menahan hadas di saat dia salat itu makruh. Itu gimana penjelasan seutuhnya? Penjelasannya gitu. Makruh hukumnya menahan hadas, misalnya mau buang angin ketika sholat, atau mau buang hadas besar, atau mau kamar mandi BAB misalnya. Itu dalam sholat itu makruh. Ketika tadi mau berwudu, dia sudah terasa nih, dia sudah terasa mau keluar, tapi dia tahan-tahan, dia tetap berwudu. Sholat jamaah, tiba di salat berjamaah, itu datang lagi, kemudian dia tahan-tahan. Itu yang makruh. Tapi kalau kita sebelum berwudu bagus-bagus saja, tiba-tiba di dalam sholat datang mau keluar mau buang angin atau apa segalanya, tiba-tibanya datang di dalam sholat, itu tidak makruh. Itu tidak makruh, karena ada orang salah paham. Dia sudah mau berhadas, dia batalkan. Padahal membatalkan sholat itu berdosa. Membatalkan sholat itu dosa. Karena main-main atau apa dia ulangi lagi, itu berdosa. Makanya harus kita perhatikan. Kemudian wahudutun najasati allati la yu'fa anha walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fanafadha thawbahu halan lam taftul salatah atau salatah. Kemudian jatuh najis yang tidak dimaafkan. Emang ada najis yang dimaafkan? Ada najis yang dimaafkan. Di dalam sholat misalnya, ada dia punya jerawat. Itu kan jerawat itu kadang keluar nanah, keluar darah. Tapi darahnya sedikit, nanah sedikit. Itu dimaafkan di dalam sholat. Misalnya tiba-tiba dia garuk-garuk ini, tiba-tiba berdarah atau keluar nanah. Itu dimaafkan di dalam sholat. Itu najis yang dimaafkan karena sedikit. Atau misalnya ada nyamuk, terus dia tepuk ini, mati nyamuknya, membunuh di dalam sholat, berdarah nyamuknya, itu apakah dimaafkan? Dimaafkan. Kalau dia betul sekali, kalau dia gini, yang batal sholat, gerak tangannya 3 kali berturut-turut, itu juga batal. Ini kasusnya kalau dia sholat, tiba-tiba jatuh najis, Allahu Akbar, ada cicak di atas, jatuh najisnya ke sini kita. Kalau ke baju kita itu, kita akan di dalam sholat, batal sholatnya. Karena kita memakai pakaian yang bernajis dalam sholat, itu tidak sah sholatnya. Misalnya kalau jatuhnya ke peci itu masih bisa diamankan. Misalnya jatuh ke peci, udah kita buang aja gini, kita buang, dilempar gini, jangan diambil. Kalau diambil gini, udah jatuh najis nih, diambil gini, dia letak ini. Itu batal. Kenapa? Karena dia hamlun najasah. Berbeda hukumnya. Jadi kalau dibuang gini dari kepala langsung gini, tidak membatalkan. Tapi kalau diambil gini, seolah-olah dia membawa najis di dalam sholat. Jadi dia pegang, dia bawa. Itu batal. Makanya kalau di kita itu, di pesantren itu, ustadznya ataupun kiainya itu, ketika ada dik seperti ini, dia sholat, dia perhatikan dulu. Ini ampil namanya, Pak. Ampilnya ada nggak di atas ampilnya itu tai cicak atau tai tikus? Kalau ada di atas ampilnya, ini kan membawa najis, berhubung dengan najis. Misalnya kayak dia sholat, Allahu Akbar, ada anjingnya misalnya diikat rantainya ke kaki dia sholat, kan nggak bersentuhan anjingnya, tapi rantainya itu ada hubungan najis, itu nggak sah sholatnya juga. Sampai segitu detailnya, sampai segitu detailnya. Kemudian wankishaful aurah, terbuka aurat
dalam salat. Amdan fa in kashafaha ar-rihu fasataraha fil hali lam tabtul salat. Kemudian tiba-tiba terbuka auratnya ketika lagi salat, terbuka auratnya. Dia lagi salat terbuka auratnya. Soalnya bagi perempuan itu ada satu helai rambutnya yang keluar. Walaupun satu helai, kalau enggak dia tutup cepat. Misalnya keluar satu helai, dia langsung masukkan di salat lagi. Tapi dengan gerakan yang tidak 3 kali berturut-turut, itu tetap sah. Enggak usah diulangi dari awal. Kadang dia udah udah tersingkap auratnya. Aurat perempuan di dalam sholat itu wajah dan kedua telapak tangan. Misalnya dia lagi sholat, kebuka ininya, kakinya perempuan, tiba-tiba kebuka kakinya, udah ditutup aja nih, dihembus angin gitu, datang angin, kebuka. Nggak usah batalkan, mulai dari awal, nggak usah, tutup lagi, cepat, kemudian lanjutkan sholatnya. Beda halnya dihembus angin dan dibuka, misalnya anaknya itu datang anaknya dia lagi sholat, dibuka auratnya atau dibuka jilbabnya, itu langsung batal. Kalau dibuka misalnya anaknya bukan dihembus angin, itu langsung batal. Kalau dihembus angin dia tutup tiba-tiba, itu tidak membatalkan sholat, dia lanjutkan sholat. Kemudian merubah niatnya, dia niat sholat fardu, kemudian berniat saya akan saya mau memutus sholat saya. Nanti misalnya gini, dia sholat fardu, Allahu Akbar sholat subuh. Kalau nanti istri saya nelpon, saya batalkan sholat. Sudah ada niat itu di dalam hati dia, itu langsung batal sholatnya, walaupun nggak datang telepon istrinya, langsung batal sholatnya. Terus gimana Ustaz kalau kita kadang imamnya kadang udah gitu, ada imamnya itu sudah jelas batal. Dalam mazhab kita Syafi'i, dia sudah 3 kali berturut-turut atau bahkan sampai keluar dua huruf ataupun berapa huruf dari lisannya. Kita jamaahnya tahu, kita cuma sendiri yang tahu nih, nggak semua yang tahu, ada yang tahu. Itu gimana? Dia kan batal imamnya. Kalau sudah tahu imamnya batal, jelas-jelas batalnya, udah mufarqah itu apa? Memisah diri dari jamaah, salat sendiri. Kita berjamaah nih, tiba-tiba kita malah terlirik imamnya melakukan kebatalan dalam sholat, itu kita kita niat kita sholat sendiri. Mufarqah itu niatnya aja niatnya diubah, saya sholat sendiri dalam hati kita, kemudian lanjutkan sholat sendiri. Karena kalau kita lanjutkan dengan imam yang sudah batal, sudah jelas-jelas batalnya, itu sholat kita nggak sah nanti. Makanya alhamdulillah imam kita di sini, alhamdulillah, masyaallah, aman kita salahnya. Karena cari imam itu memang harus gitu, harus baca Qurannya bagus, suaranya paham. Alhamdulillah kita jadi salatnya itu aman, khusyuk jadinya. Alhamdulillah. Kemudian wastidbarul qiblah, kemudian berpaling dari arah kiblat, dadanya dari arah kiblat. Allahu Akbar, ini arah kiblat. Kemudian tiba-tiba dia berpaling gini, enggak arah kiblat lagi dadanya, itu membatalkan salat. Atau ditarik orang lain misalnya, tiba-tiba dada dia tidak menghadap kiblat lagi, itu membatalkan salat. Itu membatalkan salat. Kalau wajahnya enggak. Kalau kadang gini wajahnya, kadang gini, itu tidak batal. Itu tidak membatalkan salat. Ya, karena harus dada bukan wajah. Kemudian makan dan minum, kita persingkat penjelasannya. Makan dan minum, misalnya dia lagi sholat, tiba-tiba ada yang kesangkut di giginya makanan, misalnya kecil dia, kemudian dia makan, itu batal sholatnya. Atau lagi minum, bagaimana minum di dalam sholat? Misalnya dia berwudu, wajahnya masih basah dengan air wudu, dia sholat. Nah, tes dari sini sampai ke mulutnya dia minum, itu batal salatnya. Kemudian walqahqahatu, tertawa. Kalau sudah tertawa di dalam salat, itu batal salatnya. Tertawa di dalam salat, ada orang tertawa dalam salat, itu batal. Kalau cuma tersenyum, misalnya di goda-goda kawannya, dia tersenyum gini-gini, cuma senyum, nggak sampai ketawa, itu tidak batal. Kemudian yang terakhir Ar-riddah itu dia murtad. Tiba-tiba sholat, dia murtad di dalam sholat dengan keyakinan bahwa Tuhan itu bukan Allah, itu dia murtad, itu batal langsung sholatnya. Tidak.
tidak berterima lagi salat. Mungkin cukup demikian dengan pembahasan yang ringkas lah, karena terlalu panjang juga nanti kita lupa yang membatalkan itu apa. Mungkin cukup demikian. Kami apalagi sebutkan lagi supaya tidak lupa, yang membatalkan salat itu berkata-kata dengan sengaja, 2 huruf walaupun tidak mempunyai arti, 1 huruf kalau mempunyai arti, yang kedua gerak 3 kali berturut-turut, kemudian berhadas, kemudian jatuh kepadanya najis, kemudian terbuka auratnya, kemudian merubah niatnya, kemudian membelakangi kiblat, kemudian makan dan minum dalam salat, kemudian tertawa, kemudian riddah, murtad. Semua itu membatalkan salat, dan pembahasan yang lebih panjang nanti di kitab ini sebenarnya. Cuman kalau kita bahas terlalu panjang nanti nggak selesai. Lebih untuk memudahkan kita. Mungkin cukup demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.